Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan saya. Pastinya dalam pembahasan soal-soal tryout P3K. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal tes bakat skolastik atau penalaran yang insya Allah akan muncul pada tes P3K nanti ya teman-teman. Berhubung semakin dekat dengan penjadwalan seleksi P3K, jadi yuk kita sama-sama memperbanyak kembali latihan-latihan soal agar kita nantinya tambah siap dan tambah percaya diri dalam menghadapi tes yang akan berlangsung nantinya. Oke teman-teman, langsung saja pada pembahasan soalnya, yaitu saya di sini sudah mempersiapkan beberapa soal. Mungkin nantinya teman-teman juga bisa mempelajari kembali soal-soal yang ada di sini, teman-teman. Oke, langsung saja. Soal yang pertama yaitu penalaran logis ya, teman-teman. Oke, langsung. Soal yang pertama. Setiap peserta ujian sekarang sedang berpikir, maka A. Jika si A sedang berpikir, maka si A bukan peserta ujian. B. Jika si A sedang tidak berpikir, maka ia peserta ujian. C. Jika si A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. D. Jika si A sedang berpikir, maka ia bukan peserta ujian. E. Jika si A bukan peserta ujian, maka ia tidak sedang berpikir. Dan jawabannya di sini adalah C, yaitu jika si A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. Ya, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Elang adalah burung. Elang terbang ke selatan. Beberapa burung terbang ke selatan. A. Semua burung adalah elang. B. Tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung. C. Burung bukan elang. D. Tidak semua burung elang terbang ke selatan. E. Tidak semua burung terbang ke selatan. Dan jawabannya di sini adalah E, yaitu tidak semua burung terbang ke selatan. Ini jawabannya ya teman-teman. Jika dirasa terlalu cepat atau kurang jelas, bisa di pause ya teman-teman, di pause untuk dibaca ulang teman-teman. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. A. Semua yang hadir bukan dokter. B. Semua dokter hadir dalam rapat. C. Sementara peserta rapat adalah dokter. D. Semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. E. Sementara peserta rapat bukan anggota asosiasi profesi. Dan jawabannya di sini adalah C, yaitu sementara peserta rapat adalah dokter. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Pak Imam adalah warga desa Suket. A. Pak Imam pasti seorang nelayan. B. Pak Imam bukan seorang nelayan. C. Pak Imam terpaksa menjadi nelayan. D. Pak Imam belum mau menjadi nelayan. E. Pak Imam nelayan dari desa sebelah, desa Suket. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu Pak Imam pasti seorang nelayan. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Sebagian yang hadir adalah psikolog. A. Semua psikolog hadir dalam rapat. B. Semua anggota perkumpulan adalah psikolog. C. Semua anggota perkumpulan yang hadir.
D. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. E. Sebagian yang hadir bukan anggota perkumpulan. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. Ini ya teman-teman untuk jawabannya. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar. Beberapa penelitian skripsi tidak menguji hipotesis. A. Beberapa sarjana tidak menulis skripsi. B. Beberapa hipotesis skripsi tidak terbukti benar. C. Semua hipotesis skripsi terbukti benar. D. Semua hipotesis penelitian terbukti benar. E. Semua sarjana hipotesis skripsinya benar. Dan untuk jawabannya adalah B, yaitu beberapa hipotesis skripsi tidak terbukti benar. Untuk jawaban dari soal nomor 7. Baik, lanjut pada soal berikutnya, soal nomor 8. Ada 5 orang bersahabat, Yuan, Dian, Nadia, Nisa, dan Yuni. Yang paling muda di antara mereka, Yuni. Yuan tidak lebih tua dibandingkan Dian dan Nadia. Hanya Yuan lebih muda dari Nisa. Nadia lebih tua dibandingkan Dian. Urutan usia kelima orang sahabat tersebut dari yang paling tua ke yang paling muda adalah A. Nadia, Dian, Nisa, Yuan, Yuni. B. Yuan, Nadia, Nisa, Dian, Yuni. C. Yuni, Nisa, Yuan, Nadia, Dian. D. Yuni, Yuan, Nisa, Dian, Nadia. E. Nadia, Dian, Yuan, Nisa, Yuni. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu Nadia, Dian, Nisa, Yuan, Yuni. Ini untuk jawaban dari soal nomor 8. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Ogis lebih tinggi daripada Benny. Rangga lebih pendek daripada Ogis. Maka A. Jika Rangga 180 cm, Benny 180. B. Jika Rangga 180 cm, Benny tingginya kurang dari 180 cm. A. Jika Rangga 180 cm, Benny tingginya lebih dari 180 cm. D. Jika Ogis 180 cm, Benny dan Rangga tingginya kurang dari 180 cm. E. Tidak ada jawaban yang tepat. Dan untuk jawaban dari soal ini adalah D, yaitu jika Ogis 180 cm, Benny dan Rangga tingginya kurang dari 180 cm. Ini untuk jawabannya. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Sementara penelitian, disertasi tidak menguji hipotesis. A. Semua dokter, hipotesis disertasinya benar. B. Sementara hipotesis disertasinya tidak terbukti. C. Sementara dokter tidak menulis disertasi. D. Semua hipotesis disertasi terbukti benar. E. Semua hipotesis penelitian terbukti benar. Dan jawabannya di sini adalah B, yaitu sementara hipotesis disertasinya tidak terbukti. Ini jawaban untuk soal nomor 10, yaitu B. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Siswa kelas 3 baru naik ke kelas 4. Jika sudah lulus ujian perkalian, Dani dan Seno adalah siswa kelas 4. A. Dani dan Seno pasti mampu mengerjakan ujian perkalian. B. Seno tidak lulus ujian perkalian. C. Dani tidak lulus ujian perkalian. D. Dani dan Seno belum tentu mampu mengerjakan ujian perkalian. E. Dani lebih pandai daripada Seno. Dan jawabannya adalah A, yaitu Dani dan Seno pasti mampu mengerjakan ujian perkalian. Lanjut pada soal nomor 12.
Susi selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Santi adalah rekan kerja Susi yang minta diganti jadwalnya di hari Minggu ini. A. Susi lembur di hari Senin. B. Susi tidak libur sama sekali minggu depan. C. Susi libur di hari Senin minggu depan. D. Santi tidak libur sama sekali. E. Susi dan Santi tidak libur sama sekali. Dan jawabannya di sini adalah yaitu C. Susi libur di hari Senin minggu depan. Baik teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan Badru di hari Minggu. Hari Minggu ini Badru banyak pekerjaan. A. Hari Minggu Badru tidak memancing. B. Hari Minggu Badru ragu memancing. C. Badru memancing pada hari selain Minggu. D. Badru tidak memancing jika banyak pekerjaan. E. Hari Minggu ini Badru pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Dan jawabannya adalah E, yaitu hari Minggu ini Badru pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Alasannya, karena memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan Badru di hari Minggu. Baik, lanjut pada penalaran analitis. Ya, ini untuk petunjuknya ya teman-teman, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Oke, langsung saja pada soalnya. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Coni dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Doni tidak lebih dari Beta dan kurang dari Coni. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? A. Ahmad. B. Coni. C. Eka. D. Dodi. E. Beta. Dan jawaban di sini adalah C, yaitu Dodi, Coni, Ahmad sama dengan Beta, dan Eka. Oke, lanjut pada soal berikutnya. 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan pada satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4 dan tidak melebihi pedagang 3. Pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak? A. Pedagang 1. B. Pedagang 2. C. Pedagang 3. D. Pedagang 4. E. Pedagang 2 dan 4. Dan jawaban di sini adalah A, yaitu 2 sama dengan 4 lebih besar 3 dan 1. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Dalam acara reuni kampus informatika diadakan acara ramah tamah. Acara sambutan ketua panitia dilaksanakan sebelum doa. Pertunjukan band mengambil alokasi waktu paling banyak. Ketua panitia harus meninggalkan acara sebelum band dimulai. Sedangkan acara penghargaan guru besar diselenggarakan agar undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai. Doa dibacakan setelah ramah tamah. Susunan acara reuni kampus informatika berdasarkan uraian di atas adalah A. Penghargaan, band, doa, sambutan, ramah tamah. B. Sambutan, penghargaan, band, ramah tamah, doa. C. Sambutan, doa, penghargaan, band, ramah tamah. D. Penghargaan, sambutan, band, doa, ramah tamah. E. Tidak ada pilihan jawaban yang benar. Dan untuk jawaban sendiri adalah E, yaitu tidak ada pilihan jawaban yang benar. Untuk jawaban dari soal nomor 17. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Surat B
dibaca lebih dahulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan antara surat E dan B. Surat siapakah yang dibaca paling awal? A. Surat A, B. Surat B, C. Surat C, D. Surat D, E. Surat E. Dan untuk jawab, Farhan menyenangi buku-buku fiksi, Meta penggemar komik dan ensiklopedia. Mayang membeli segala macam novel dan beberapa kamus. Irfan penggemar biografi, sedangkan Sonya menyukai buku-buku non-fiksi. Jika dibuat kelompok pembaca beranggotakan 3 orang, susunan anggota yang paling sesuai adalah A. Farhan, Sonya, Mayang, B. Meta, Irfan, Sonya, C. Mayang, Sonya, Irfan, D. Irfan, Meta, Mayang, E. Farhan, Meta, Irfan. Dan untuk jawaban sendiri adalah E, yaitu pembahasan. Kelompok penggemar fiksi Farhan, Meta, Irfan. Kelompok penggemar non-fiksi Mayang, Sonya. Ini untuk jawaban dan pembahasannya ya teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Jarak antara kampus A dan kampus B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Kampus yang jaraknya paling jauh adalah A. Kampus A, B. Kampus B, C. Kampus C, D. Kampus D, E. Kampus E. Dan untuk jawabannya sendiri adalah D, yaitu kampus D. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A. Memperoleh gelar sarjana sesudah C. B. Menjadi sarjana sebelum D. Dan bersama dengan A. Siapakah yang menjadi sarjana yang paling awal? A, B, C, D, E, A, dan B. Dan jawabannya adalah C, yaitu C. Ya, seperti ini teman-teman untuk penjelasannya. Baik, lanjut pada soal berikutnya. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Siapa yang duduk di urutan kedua? A. Tini, B. Salim, C. Tia, D. Nila, E. Harto. Dan jawabannya adalah E, yaitu Salim, Harto, Tini, Jufri, Nila, dan Tia. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. A. Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. B. Ali yang paling cermat. C. Denny dan Budi sama cerobohnya. D. Budi dan Ali yang paling cepat. E. Ali lebih cermat dari Budi dan Mardi. Dan jawabannya sendiri adalah A, yaitu Budi, Ali, Denny, Mardi. Lanjut. Rita siswa terpandai di kelas 6. Yati kalah pandai daripada Tina. Tapi Tina sama pandainya dengan Tati. Tati lebih pandai daripada Yati. A. Tina lebih pintar daripada Rita. B. Tati lebih pandai daripada Yati. C. Rita sama pandainya dengan Yati. D. Tina yang paling pandai bersama Yati. E. Tidak ada pilihan jawaban yang benar. Dan untuk jawaban di sini adalah B, yaitu Yati. Ya, seperti ini teman-teman untuk penjelasannya.
Baik, lanjut pada soal terakhir. Seseorang ingin memasang iklan sebanyak 3 baris untuk menjual barangnya. Untuk hari pertama, ia harus membayar Rp250 tiap baris. Untuk 5 hari berikutnya, ia harus membayar Rp150 tiap baris. Dan untuk hari berikutnya, ia membayar Rp100 tiap baris. Ia membayar Rp6.000 beberapa hari. Berapa hari iklan itu terpasang? A. 20 hari, B. 30 hari, C. 16 hari, D. 40 hari, atau E. 15 hari. Dan jawabannya adalah yaitu C. 16 hari. Baik teman-teman, itu beberapa soal dari konten hari ini yang sudah saya persiapkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin request atau pembahasan-pembahasan yang lain, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi bahan belajar dan berbagi kita teman-teman, guna untuk menghadapi tes P3K pada tahun ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kelulusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jika teman-teman suka dengan pembahasan soal hari ini, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa dinyalakan tombol subscribe-nya untuk saya bisa bersemangat lagi dalam membuat pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Baik ya teman-teman, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada konten-konten saya selanjutnya.